Oke, shalom, selamat pagi. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Mister harap semua tetap dalam kembali keadaan yang sehat-sehat saja ya. Ya, seperti yang kita sudah bahas pada minggu lalu, eh, kita akan melanjutkan ke bagian kedua. Wah, part 2-nya. Setelah kita kemarin membahas tentang mengekspresikan diri ya. Sekarang kita akan mencoba membahas bersama tentang komunikasinya dan kombinasi dari kedua part ini. Ya, oke. Sebelum itu, seperti biasa, semoga video Mister tadi juga tidak lama sehingga kalian bisa melanjutkan di e-learning. Seperti biasa, nanti Mister minta kalian untuk merefleksikan apa yang sudah kalian dapat di eh, apa namanya pembelajaran materi kita 2 minggu ini dan tuliskan jika kalian ada sebuah pertanyaan, tuliskan juga di sana dan harapannya teman-teman tidak ada yang tertinggal mengingat bahwa tanggal 31 Maret ini adalah kita nanti membahas rapot sisipan. Jika kalian tidak mengerjakan beberapa tugas dengan selesai sebelum rapot sisipan, maka itu juga akan berimbas pada nilai kalian di masing-masing pelajaran, terutama pembelajaran CCP. Ya, itu saja yang mungkin bisa Mister infokan yang di awal. Harapannya teman-teman dapat mendengarkan ini dengan baik dan semoga tidak terlalu lama sehingga tidak bosan. Oke, kita lanjut. Ya, yang kemarin kita sedang mengekspresikan diri dengan komunikasi. Ya, tentu saja teman-teman sudah tahu kan eh, ekspresi itu seperti apa. Mengekspresikan itu dibagi dua hal ya. Diambil dari kata sebuah ekspresi. Intinya bahwa ekspresi itu adalah pengungkapan atau proses menyatakan suatu apapun yang dia rasakan dengan sebuah gestur yang terlihat nyata. Jika kamu tidak mau, ya saya tidak mau. Oke, saya setuju. Oke, terus jangan buat seseorang itu menjadi tidak bisa memahami apa yang kamu sampaikan jika gestur itu tidak tersampaikan dengan jelas. Misalnya, oke, saya setuju, tapi tidak ada gestur menandakan bahwa kamu benar-benar setuju dengan gestur jempol, oke, dengan anggukan kepala dan lain sebagainya. Atau gestur menolak yang iya, sebenarnya saya tidak suka. Tapi tidak ada gestur, oh saya tidak suka, oh saya tidak mau, mohon maaf, dan lain sebagainya. Tidak ada gestur seperti itu, sehingga seseorang akan berasumsi. Ya, bahayanya di sini akan seseorang itu akan berasumsi bahwa eh, jawaban yang kamu berikan kepada dia lawan bicaramu itu menunjukkan kebalikannya. Nah, oke, mari kita lanjutkan lagi. Ya, ekspresi sendiri itu yang saat ini sering muncul seperti gambar yang teman-teman lihat. Ya, bukan berarti hanya empat ini ya, tapi di dalam kondisi seperti ini, mungkin ini beberapa ekspresi yang menggambarkan kondisi kita ya, di dalam masa endemi. Ya, kita mulai masuk masa endemi, teman-teman ya. Eh, ya, bukan berarti terus kita berakhir, tapi kita tetap menjaga eh, prokes saat ini tetap dijaga, vitamin, istirahat semuanya tetap teratur ya. Jangan jangan sampai karena sudah masuk di endemi terus kita ini mulai masuk proses ya, bukan kita sudah di fase endemi tapi kita mulai masuk di proses fase endemi. Ya, terus kemarin juga Mister juga infokan ada 6 fakta yang menarik dari sebuah senyuman, bahwa yang paling terpenting ketika kita memang suka tersenyum, kita suka menebarkan hal aura-aura positif itu secara tidak langsung itu menambahkan raut wajah kita yang semakin ke atas, awet muda ya. Sebenarnya Mister sampai cerita bahwa Mister Teres masih sampai dipanggil mas-mas loh. Padahal lu udah umur jalan 30 ya. Tapi mungkin tidak terlihat karena pakai masker ya. Oke, ya dari 6 itu semoga kamu bisa menerapkan bahwa ada juga senyum asli dan senyum yang tulus dan senyum yang tidak tulus ya. Ya harapannya kita semua belajar untuk menjadi seseorang yang tulus dalam mengekspresikan sesuatu. Nah, kita masuk ke dalam part keduanya ya. Part keduanya adalah komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu adalah apa sih? Kita sudah pernah bahas ini mungkin kalau di teman-teman yang apa di materi-materi sebelumnya atau bahkan di pembelajaran sebelumnya ada pembahasan tentang komunikasi. Nah, saat ini adalah Mister juga menautkan
komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu apa sih? Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan namun dalam proses tersebut terdapat unsur konsep, proses, tujuan dan yang mesti dipahami dalam komunikasi. Nah, yang artinya adalah bahwa sebuah komunikasi itu intinya kita menyampaikan sebuah pesan kepada lawan bicara kita, itu lawan bicara dapat memahami apa yang kita sampaikan. Contoh misalnya, hari ini apakah kamu ingin makan siang dengan saya? Contoh ya. Nah, itu kan paham, tujuannya ingin mengajak makan siang. Terus konsepnya adalah dari awal ingin apa namanya mengajak lawan bicara kita untuk mengobrol tentang mengajak makan siang. Terus prosesnya adalah tadi pembicaraan, apakah kamu ingin makan siang dengan saya? Nah, seperti itu ya. Jadi mudah dipahami ya. Bahkan sampai sekarang pun kita semua termasuk Mr. Terry kembali lagi ya, masih terus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik sehingga bahasa yang Mister sampaikan kepada teman-teman itu bisa dipahami dengan sangat baik dan jelas maksudnya ya. Seperti itu ya. Banyak sekali jenis-jenis komunikasi yang bisa teman-teman pahami lebih lanjut. Harapannya setelah kamu belajar komunikasi, setelah kamu mengerti awal komunikasi seperti ini, kamu bisa cari di beberapa sumber yang terpercaya tentang seni-seni komunikasi itu seperti apa sih, contohnya apa aja sih, dan cara menafsirkan atau cara membuat komunikasi itu menjadi lancar seperti apa sih. Nah, itu banyak sekali. Atau bahkan harapannya Mister next time Mister ingin membuat sebuah podcast podcast khusus dalam dengan beberapa teman-teman semua. Kita membicarakan soal komunikasi. Apa sih yang kamu pahami? Jadi seperti alur pembicaraan nggak ada uh, kita semua belajar ya, nggak perlu harus cari di Google, tapi apa yang kamu pahami dari sudut pandangmu bagaimana. Nah, itu harapannya Mister kedepannya untuk membuat sebuah program podcast yang nantinya hasil podcast itu menjadi sebuah bahan pembelajaran untuk teman-teman yang lain ya. Jadi ada sesi ngobrolnya, jadi nggak harus karena Mister merasa bahwa kadang di kelas itu kita kurang interaksi. Jadi Mister ingin uh, mengambil satu atau dua teman untuk ngobrol tentang materi yang kita bahas sehingga kita bisa recordingkan, kita bisa buat konsep sesuai dengan pandangan kalian dan itu bisa dibagikan kepada teman-teman semua ya. Harapannya biar lebih mudah sih dengan adanya pembicaraan interaksi uh, satu, dua atau tiga orang yang ada di obrolan itu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya komunikasi sendiri itu yang pasti ya harus mempunyai sebuah tujuan. Kalau komunikasi itu hanya ya mungkin teman-teman tahu yang namanya cuma sekedar curcol, gosip ya, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa komunikasi itu tidak memiliki tujuan. Maksudnya sebuah tujuan dari komunikasi itu apa? Bahwa yang kamu sampaikan, yang ingin kamu ajak itu benar-benar memiliki alasan atau dampak yang positif, berfaedah lah ya. Nah, kita baca di sini, secara umum suatu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan untuk mempengaruhi. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikasi menunjukkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial ataupun partisipasi sosial. Ya, Mister mengambil artikel ini dari web yang sudah Mister juga tautkan di situ. Jadi intinya komunikasi itu adalah nanti berimbas pada respon lawan bicara kita, baik itu menolak, setuju, atau terpengaruh untuk mengikuti. Misalnya tadi kayak ajakan makan siang tadi, oke, saya belum makan siang, yuk ikut juga, mau makan apa aja, oke. Nah, atau mungkin oke, kamu mau ngajak saya makan siang apa nih? Oh, saya mau ngajak kamu makan siang bakso. Wow, saya suka. Saya kebetulan juga pengen bakso. Oke, jalan. Berarti tujuan komunikasinya positif dan terbilang lancar sesuai sama yang kalian harapkan. Nah, jangan sampai tujuan komunikasi ini berbeda arah ketika kamu menyampaikan sesuatu pada orang yang salah atau tidak tepat atau dengan tujuan yang berbeda ya. Teman-teman juga bisa melihat bahwa Mister gambarkan di beberapa film-film itu kan banyak tuh mereka membuat sebuah komunikasi tapi secara negatif. Contohnya melakukan sebuah rencana yang jahat,
melakukan tindakan atau konsep pikiran ingin mencuri, berbohong. Nah, itu sudah konsep-konsep komunikasi yang salah ya, negatif. Alangkah baiknya kita semua di sini semua belajar termasuk Mister kembali lagi belajar bagaimana menerapkan tujuan komunikasi yang positif yang mempunyai arah yang jelas serta berdampak pada lawan bicara kita. Baik itu secara pilihan katanya dia setuju maupun tidak setuju sampai ketika dia memiliki sebuah pendapat yang lain yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, itu tentang tujuan komunikasi. Mister jelaskan yang atas-atas saja. Harapannya teman-teman bisa mencari lebih jauh lagi tujuan komunikasi, rinci-rinciannya itu di Mbak Google. Ya. Nah, oke, sekarang kita berbicara tentang kombinasinya. Nah, di sini kita melihat dari tujuan komunikasi bahwa ya kita melihat ada perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku sosial atau partisipasi sosial. Nah, di sini kombinasi yang bisa maksud adalah ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu dan lawan bicara kalian menunjukkan sebuah ekspresi yang bersamaan dengan gestur, itu adalah sebuah kombinasi yang berarti lawan bicara kalian oke, berpendapat, setuju ataupun tidak setuju, ataupun memiliki pendapat lain. Itu dengan gestur yang disampaikan. Berarti tujuan komunikasimu itu klik. Ya. Nah, kalau misalnya ya contoh kenapa kok misalnya selalu bilang nggak boleh uh, apa ya membuat sebuah larangan bahwa kalian harus jangan menjawab biasa aja terus datar-datar saja karena itu tidak ada sebuah komunikasi lanjutan. Nah, contoh misalnya kenapa kok Mister menganjurkan bahwa apa yang kamu rasakan utarakan aja ketika memang bagaimana kabarmu hari ini? Oh, baik Mister. Wah, aku sedang sedih Mister. Nah, berarti di situ akan ada lanjutan pembicaraan. Sehingga Mister tahu bahwa oke, aku lagi sedih Mister. Di situ ada bentuk gestur aku lagi sedih Mister karena nilai mata pelajaranku jatuh karena mungkin tadi malam aku tidak belajar. Nah, di situ akhirnya timbullah sebuah komunikasi lanjutan. Nah, kalau misalnya bagaimana kabarmu hari ini? Biasa aja, Mister. Nah, akhirnya komunikasi itu terhenti. Ya, itu berlaku untuk semua loh ya, bukan hanya Mister Perry ke kalian, kalian bahkan kalian ke orang tua atau orang tua ke kalian atau kalian kepada teman atau ke siapapun bahkan ya ke teman yang menurut kalian merasa teman lawan bicara yang cukup dekat ya. Jadi buatlah komunikasi yang hidup yang mempunyai feedback yang bagus serta ada gestur atau ekspresi yang terpancarkan keluar. Nah, jika semua itu terpancarkan keluar dengan baik, maka komunikasimu itu akan bisa Mister katakan itu adalah komunikasi yang baik. Karena lawan bicara kita itu mengatakan, oke, saya setuju, oke, saya menolak, oke, saya berpendapat seperti ini. Nah, kadang Mister juga merasakan bahwa kadang ketika Mister menyampaikan materi, kadang ada teman-teman juga yang nggak paham Mister. Nah, berarti di situ ada kesalahan penyampaian dari Mister Terry yang sehingga membuat kalian itu tidak paham. Nah, nah, itu juga sangat bagus ketika kalian menyampaikan sesuatu yang tidak paham sehingga Mister Terry ataupun beberapa orang lainnya atau bahkan guru atau siapapun yang menjadi lawan bicara kalian merubah cara pembicaraan sehingga mudah dipahami oleh kalian atau lawan bicara siapapun itu. Nah, makanya ketika memang kalian ditanya apakah ada pertanyaan, ya kalau memang tidak ada pertanyaan, jawab saja tidak aja dengan oh tidak ada Mister, Miss atau siapapun itu. Oh ada pertanyaan, nah itu dijawab secara lugas, jelas dan tunjukkan sebuah gestur atau emoticon yang jelas. Ya, dengan kita menyampaikan seperti itu bahwa kita menunjukkan oke, saya paham kok apa yang kamu sampaikan dengan siapapun ya atau dengan orang yang lebih tua. Baik, saya paham kok Mister, apa yang Mister sampaikan itu cukup jelas. Nah, maka dari itu kenapa kok Mister Terry mengambil konsep ini? Kembali lagi mengekspresikan diri dalam komunikasi itu memiliki sebuah tujuan yang positif. Sehingga lawan bicaramu atau siapapun mempunyai respect kepada kamu, memahami apa yang kamu bicarakan, dan kamu juga bisa memahami serta peduli dengan lawan bicaramu. Ketika lawan bicaramu tidak bisa memahami atau mungkin kurang mengerti yang kamu maksud, sehingga kamu bisa menjelaskan kembali dengan
cara atau komunikasi yang berbeda. Nah kan pasti teman-teman eh Mister harap dari sini mulai ketemu kliknya. Oh, jadi kalau ada orang yang nggak paham atau misalnya nggak punya respon, berarti apa yang harus dirubah? Nah, biasanya yang dirubah itu adalah kita sebagai apa namanya? Kita sebagai komunikatornya ya, kita yang sebagai yang menyampaikan pesan. Ya kan. Nah, mungkin sedikit ini dulu yang Mister bahas. Ini sekali lagi masih bersambung dari kita bagaimana akhirnya kan menyambung sebuah tarik garis yang kemarin, bagaimana cara kita menghargai diri kita serta orang lain ya kan. Kalau misalnya kita memberikan sebuah respon yang jelas, maka kita bisa menghargai diri kita sendiri maupun orang lain. Bahkan dengan kita menyadari bahwa ya kan, kita menyadari kembali di beberapa minggu yang lalu kita juga membuat sebuah materi bahwa jika kita sadar orang yang kita ajak bicara itu tidak memahami, nah kita merubah cara bicara kita. Nah kan ada tingkat kesadaran yang penuh yang harus kita sampaikan lagi bahwa yang saya sampaikan ini ternyata teman saya atau siapapun itu tidak memahami yang saya infokan kepada mereka. Sehingga dari sini harapannya teman-teman bisa lebih paham lagi bagaimana sih kita bisa respect, kita bisa peduli terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, dan bagaimana cara menyampaikan itu semua menjadi suatu kesatuan yang kita memperdulikan, kita meningkatkan kesadaran, dan kita mengekspresikannya dengan baik. Mantap ya kan? Semua memiliki tarik garis yang jelas. Nah, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Semoga kamu semua, teman-teman semua bisa mendengarkan ini dengan baik. Mohon maaf jika terlalu cepat. Kamu bisa ulang, bisa pause, atau bisa mencari poin-poin penting apa yang bisa kamu pelajari dari materi kali ini. Dan nanti seperti biasa eh, ada apa namanya pertanyaan yang nanti Mister tuliskan di e-learning. Terus harapannya juga kalian jika ingin bertanya silakan tanyakan, dan hal apa yang kamu pelajari dari pembelajaran kita yang singkat ini. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Terus jaga kesehatan, tetap aware dengan sekitar kita, tetap tebarkan kesenyuman dan aura positif yang ada di sekitar kita. God bless you, see you, semangat persiapan rapat sisipan dan selamat menjalani PH-PH yang ada ya. Oke, see you guys, bye bye.